Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Yevani Yoga Priyatnika, Notar 2003092, kelas MTP 1.1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang Internet of Things. Internet of Things pertama kali dikeluarkan oleh Kevin Houston pada tahun 1999 di salah satu presentasinya. Kini banyak perusahaan besar mulai mendalami Internet of Things, sebut saja Intel, Microsoft, Oracle, dan masih banyak lainnya. Banyak yang memprediksi bahwa Internet of Things adalah the next big thing di dunia teknologi informasi. Hal ini karena Internet of Things menawarkan banyak potensi yang bisa dikembangkan kembali. Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirim data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan komputer dan manusia. Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dimulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal atau MEMS, internet, dan QR code. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID sebagai metode komunikasi. Selain itu, juga cukup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel dan QR code yang sering kita jumpai. Kemampuan dari IoT sendiri tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT sebagai contoh sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru yaitu Google AI dan Amazon Alexa. Dan yang terbaru saat ini, penerapan Smart City yang dilakukan di beberapa negara maju seperti China dan Jerman, sehingga segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dan jaringan berbasis data berskala besar. Unsur-unsur IoT adalah komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membentuk sistem Internet of Things. Terdiri dari Artificial Intelligence atau IA, konektivitas sensor, keterlibatan aktif atau active engagement, dan terakhir perangkat-perangkat berukuran kecil. Yang pertama yaitu Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang diciptakan lalu dimasukkan ke dalam suatu sistem atau mesin dengan tujuan untuk menafsirkan dan mempelajari data eksternal kemudian menggunakan hasilnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kecerdasan yang dimiliki manusia disetarakan dalam bentuk sistem informatika seperti transformasi persamaan dan penyelesaian persamaan integral. Tujuan dari Artificial Intelligence atau AI adalah pembuatan program komputer atau mesin untuk membuat tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas dapat diotomatiskan seperti perencanaan, pengendalian, penjadwalan, hingga tugas untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Hingga saat ini, Artificial Intelligence atau AI sudah merambah ke berbagai bidang, mulai dari sains, ekonomi, obat-obatan, hingga teknologi militer. Karena itulah Artificial Intelligence atau AI adalah bagian yang tidak dipisahkan dari Internet of Things. Yang kedua, yaitu konektivitas. Konektivitas dapat didefinisikan secara sederhana adalah continuous dihasilkan oleh alat-alat elektronik. Sumber-sumber ini dalam dunia Internet of Things disebut Big Analog Data. Sebagai contoh, kulkas dengan fungsi tradisional dengan kulkas yang sudah diintegrasikan dengan teknologi Bixby yang telah dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya. Yang terakhir adalah keterlibatan aktif atau active engagement.
Konsep dari IoT adalah memperkenalkan teknologi baru yang bersifat aktif, baik untuk sebuah produk hingga keterlibatan pelanggan. Contoh penerapan IoT di bidang perkeretaapian adalah IoT dan AI untuk jembatan kereta api. Jembatan mempunyai peranan yang sangat vital dalam jaringan perkeretaapian. Jembatan berfungsi sebagai penghubung dua area yang berbeda serta menyediakan jaringan rel yang berkelanjutan sehingga mempersingkat waktu perjalanan. Oleh karenanya, Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT mengembangkan sistem pemantauan struktur jembatan yang dilengkapi dengan Internet of Things atau IoT serta kecerdasan artifisial atau AI yang dapat membantu proses pemeliharaan jembatan secara sistematis. Tujuan pengembangan IoT dan AI untuk jembatan kereta api adalah 1. Membantu proses pemeliharaan jembatan secara sistematis. 2. Melacak data dan langsung disimpan di cloud. 3. Menyediakan validasi beban dan memberikan peringatan real-time. Dan yang terakhir yaitu sistem otomatis dan memberikan informasi untuk mengoptimalkan penguatan desain. Sedangkan cara IoT dalam jembatan kereta api adalah sebagai berikut. IoT terintegrasi ke Structural Health Monitoring atau SHM untuk melacak data. Modul sensor dikumpulkan di proses dan di data transfer. Penyimpanan data ke cloud dan menggunakan analisis big data. Tanpa kita sadari bahwa Internet of Things sudah berada di sekitar kita termasuk barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, contohnya ponsel, alarm, hingga mobil yang smart dalam kehidupan sehari-hari. Internet of Things membuat suatu permasalahan yang kompleks menjadi simple dengan proses pengotomatisasi dan juga monitoring secara real-time yang membuat teknologi IoT ini membutuhkan koneksi internet dengan perangkat ponsel dengan jaringan Wi-Fi. Secara tidak langsung, konsep Internet of Things ini juga banyak menjadi suatu bisnis di Indonesia mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan, hingga infrastruktur yang menggunakan teknologi Internet of Things yang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.